Di sebuah acara pengajian akbar pesantren di Jawa Timur, tiba-tiba datang seorang kakek tua lusuh yang ingin masuk ke dalam pengajian tersebut. Namun bukannya disambut dengan baik. Kakek itu justru diusir dan ditendang dari situ. Dia diusir dengan sangat kasar, namun saat keributan memuncak, Kiai Ahmad menghampiri. Saat melihat wajah sang kakek, dia terkejut dan sangat marah. Mengapa Kiai Ahmad itu sampai terkejut dan marah? Siapakah kakek itu sebenarnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Hari itu bukan hari biasa. Di alun-alun utama kampung kecil, ribuan warga duduk beralaskan tikar seadanya. Sebagian membawa payung, sebagian lagi hanya berselimut kain tipis. Mereka berkumpul dengan niat yang sama, mengharap berkah dari pengajian akbar yang baru pertama kali digelar di kampung kecil itu. Suasana kian menegang, desahan napas jamaah terasa berat, dan setiap detik seolah dipenuhi getaran batin. Kampung kecil itu mendadak hidup. Spanduk besar terbentang, pengeras suara menggema di seluruh penjuru, dan panitia sibuk lalu lalang memastikan segalanya berjalan tertib. Acara berjalan khidmat. Para alim muda silih berganti menyampaikan ceramah. Lantunan ayat suci mengalun menggetarkan dada. Namun ada satu yang dinanti semua orang, tokoh besar dari pesantren ternama di Jawa Timur, seorang syekh tua yang konon ilmunya seluas samudra dan akhlaknya seputih kapas. Suasana kian menegang, desahan napas jamaah terasa berat, dan setiap detik seolah dipenuhi getaran batin. Di tengah kekhusyukan, saat suasana mulai mencapai puncak spiritualnya, tiba-tiba keributan pecah di pintu gerbang masuk alun-alun. Seorang kakek tua berdiri sendirian di tepi kerumunan yang padat. Kehadirannya tampak begitu kontras dengan semua yang hadir sore itu. Tubuhnya ringkih, kurus seakan telah lama bersekutu dengan lapar dan lelah. Kemeja putih yang dikenakannya sudah berubah warna, kusam, penuh noda waktu, dan sarungnya mulai robek di ujung, menyisakan benang-benang yang menjuntai. Rambutnya panjang, kusut, tak terurus. Uban yang mendominasi memberi tanda perjalanan hidup yang tak ringan. Di kepalanya hanya terikat kain sederhana, lusuh, dan di pundaknya melingkar sebuah surban merah yang sudah pudar warnanya, tampak jelas tak pernah tersentuh air bersih dalam waktu lama. Ia tidak membawa kitab suci, tidak menenteng tas, bahkan tidak membawa bekal apapun. Yang ia bawa hanyalah dirinya sendiri, dan sepasang mata yang teduh, mata yang dalam, menyimpan rahasia yang tak mudah dibaca. "Woi, minggir pak, ini acara resmi, bukan tempat minta-minta," bentak seorang panitia dengan suara keras yang langsung memecah perhatian orang-orang. Tubuh panitia itu kekar, wajahnya tegas namun dihiasi kesombongan. Matanya menyipit menatap sinis, seolah keberadaan si kakek adalah noda di tengah acara megah itu. Kakek itu tetap diam, hanya sedikit menundukkan kepalanya, lalu mengangkat wajah dengan senyum tipis. Senyuman itu sederhana, tetapi anehnya membuat beberapa orang yang melihatnya merasakan sesuatu, entah iba, entah heran. Matanya tidak menyalakan api amarah, juga tidak menyiratkan rasa takut. Justru ada keteduhan, tenang bagai samudra setelah badai reda. Tapi keteduhan itu hanya bisa dimengerti oleh hati yang jernih. Bagi yang penuh prasangka, senyum itu hanya terlihat sebagai sikap aneh seorang tua renta. "Apa kau tuli? Jangan pura-pura bodoh," teriak seorang penjaga lain, lebih muda, emosinya meledak tanpa kendali. Ia melangkah cepat, mendorong tubuh rapuh itu tanpa pikir panjang. Kakek tua hampir jatuh tersungkur. Surban merah di pundaknya terseret kasar, hampir robek di tangan yang tak punya rasa hormat. Sejenak, kerumunan terdiam namun hanya sekejap. Teriakan lain segera meledak dari arah jamaah. "Pengemis kampung! Orang gila, maksa masuk! Kau kira ini tempat tidur jalananmu?" Suara-suara itu menusuk seperti panah, lebih menyakitkan dari pukulan fisik. Beberapa panitia lain ikut bergabung, seolah satu tindakan kasar menjadi pembenaran bagi tindakan berikutnya.
Dorongan bertambah, jambakan rambut, bahkan ada tangan yang mengangkat bahu si kakek, hendak mengusirnya dengan paksa. Keributan itu membesar. Anak-anak yang berada di barisan depan mulai menangis ketakutan. Seorang ibu tergesa menutup mata anaknya dengan telapak tangan agar tak melihat pemandangan kejam itu. Wajah-wajah yang semula khusyuk menanti lantunan doa berubah tegang dan cemas. Bisikan-bisikan resah menyebar seperti api yang merambat di rumput kering. Suasana alun-alun yang tadinya sakral kini terguncang. Panggung utama, tempat para kiai dan tokoh agama duduk dengan wibawa, ikut terseret dalam kegaduhan itu. Beberapa ustaz saling berpandangan, bingung, tak menyangka sebuah peristiwa kecil bisa menodai acara sebesar ini. Namun panitia yang mengamuk tak menyadari, atau mungkin tak peduli, bahwa semua mata kini menatap mereka. Kakek itu masih diam. Tubuhnya goyah karena perlakuan kasar, namun wajahnya tetap tenang. Matanya berkelana menatap satu persatu wajah yang memakinya, seakan melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Senyuman tipis itu tak juga hilang, meski tubuhnya diperlakukan seakan sampah. Dan pada detik itulah, sebagian kecil jamaah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tak nyaman. Ada rasa bersalah yang perlahan menyelinap. Mereka yang tadi terdiam mulai gelisah. Beberapa bibir bergetar. Ingin bersuara membela, tapi tertahan oleh rasa takut terhadap kerumunan. Ketegangan semakin merambat, bagai air bah yang menunggu pecah. Doa penutup hampir selesai. Suara Kiai Ahmad mengalun khidmat dari atas panggung, membacakan kalimat-kalimat penuh harap. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Namun sebelum kalimat itu sempurna, tiba-tiba terdengar keributan dari arah pintu gerbang Surau Agung yang menjadi tempat berlangsungnya pengajian akbar tersebut. Suara ribut-ribut itu pelan, lalu meningkat pelan-pelan. Gumam protes, suara bentakan ringan, gesekan langkah kaki yang tegang. Kiai Ahmad menghentikan bacaannya. Bibirnya masih terbuka, tapi suaranya lenyap. Ia membuka mata, menoleh ke arah suara, lalu memicingkan mata, mencoba melihat apa yang terjadi di kejauhan. Hatinya mencelos ketika ia melihat seorang kakek rentai yang diperlakukan dengan kasar oleh 2 orang panitia keamanan. Lelaki tua itu berusaha menahan diri, namun lengannya ditarik. Ia hanya berdiri diam, tampak kebingungan, tubuhnya bergoyang sedikit diterpa dorongan pelan. Seolah tak ingin membuat masalah, tapi jelas ia kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya yang rapuh. Dada Kiai Ahmad berdegup kencang. Wajahnya menegang. Dengan cepat ia mematikan mikrofon dan turun dari panggung. "Berhenti!" serunya lantang, nyaring dan jelas. Tapi mikrofon masih menyala. Panitia belum sempat mematikannya. Suara itu membelah udara sore, menggema melalui pengeras suara. Semua kepala menoleh ke arah panggung, lalu mengikuti arah pandang Kiai Ahmad. Sunyi. Hening mendadak menyelimuti alun-alun yang semula penuh zikir dan syair. Bahkan angin pun seperti menahan napas. Dengan langkah lebar dan mantap, Kiai Ahmad berjalan melewati kerumunan jamaah. Jubahnya berkibar pelan. Orang-orang spontan menyingkir, membuka jalan. Ia bukan sekadar ustadz pengisi tausiah, tapi panutan. Sejak muda, ia dikenal tegas dalam menjaga adab, terutama terhadap para ulama dan orang tua. Biasanya wajahnya lembut dan tersenyum. Tapi kali ini yang terlihat adalah wajah penuh murka. Murka yang lahir dari rasa hormat yang dilukai. Bahkan beberapa panitia yang berdiri di pinggir tampak gugup dan menunduk begitu melihat sorot matanya. Sementara itu, di gerbang lelaki tua itu tetap berdiri tenang. Napasnya sedikit berat, tapi ia tetap tersenyum. Jubah lusuhnya, sarung usang, dan sandal jepit yang mulai aus membuatnya tampak seperti orang kebanyakan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok sederhana itu menyimpan segudang ilmu dan keberkahan. Begitu Kiai Ahmad sampai di hadapan lelaki tua itu, ia berhenti sejenak. Matanya membulat. "Ya Allah, Syekh Hasan." Suaranya hanya setengah bisikan, namun semua yang mendengarnya langsung merasa aliran listrik mengalir di punggung mereka. Sebuah nama besar baru saja disebut.
Sebuah nama yang tak asing bagi santri-santri tulus, guru-guru ngaji, dan para pencari hikmah. Para panitia yang tadi mencoba menarik lelaki tua itu langsung tersentak. Wajah mereka pucat. Mata mereka melebar dalam horor yang tiba-tiba. Mereka saling pandang seolah berkata, "Apa yang telah kita lakukan?" Penjaga yang masih menggenggam kerah baju si kakek dengan panik segera melepaskannya. Tangannya gemetar. Ia menunduk begitu dalam hingga hampir bersujud. Syekh Hasan hanya tersenyum. Wajahnya bersinar dalam ketenangan, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak ada dendam, tak ada marah. Kiai Ahmad jatuh bersimpuh, tanpa ragu. Ia meraih tangan kakek itu dan menciumnya penuh khidmat. Matanya basah. Maafkan kami, Syekh," ucapnya. "Astagfirullah, kami tak tahu. Saya lalai. Saya telah memalukan diri saya sendiri." Syekh Hasan hanya tersenyum, matanya memandang penuh kasih. "Tak apa, Nak Karim, ini pelajaran. Bukan untuk saya, tapi untuk semua. Tentang bagaimana kita memperlakukan tamu, terutama yang kita kira tak layak masuk ke rumah Allah hanya karena pakaian mereka." Suaranya lembut, tapi setiap katanya menghujam hati yang mendengarnya. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya keikhlasan yang nyaris tak masuk akal. Namun Kiai Ahmad berdiri perlahan. Wajahnya kini tegas. Ia menoleh ke arah para penjaga dan panitia yang berdiri terpaku. Suaranya lantang, tak bisa dibantah. "Kalian mempermalukan diri kalian sendiri." Suasana mendadak senyap. "Ini bukan sekadar salah paham. Ini pelecehan terhadap ulama. Kalian mewakili wajah Islam. Tapi yang kalian tampilkan adalah arogansi, bukan akhlak. Kalian mempermalukan rumah Allah dengan menilai seseorang dari rupa dan pakaiannya." Penjaga yang tadi berlaku kasar menunduk dalam. Tubuhnya bergetar. Wajahnya merah pada menahan malu dan takut. Di hadapan ribuan jamaah, ia tak bisa berkata apa-apa. Siapapun yang tidak memahami adab dalam menerima tamu, apalagi tamu Allah, tak layak berdiri di sini sebagai penjaga, lanjut Kiai Ahmad. Suaranya bergetar, bukan oleh emosi kosong, tapi oleh luka batin karena melihat adab diinjak atas nama wewenang. "Saya akan buat laporan resmi, ini tidak bisa dibiarkan. Islam bukan agama yang menindas orang, karena kelihatannya miskin atau tua. Kalian akan dibina, bukan karena dendam, tapi karena kalian harus belajar." Panitia mengangguk cepat. Mereka tahu ini bukan hukuman, tapi pelajaran. Hari itu, laporan resmi dibuat. Para penjaga diamankan secara terhormat. Bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk diberi pembinaan langsung oleh para kiai dan ustadz. Langit mulai mendung. Awan kelabu menggantung di atas, seolah turut merunduk bersama para hati yang malu. Tapi suasana terasa teduh. Udara menjadi lebih sejuk. Angin berembus lembut seperti membawa bisikan ilahi bahwa hari itu adalah hari besar. Bukan karena pengajian besar, tapi karena pelajaran besar yang disaksikan ribuan hati. Syekh Hasan naik ke panggung sederhana. Langkahnya pelan, tapi mantap. Wajahnya tetap damai, tak berubah sedikit pun, meski tadi ia diperlakukan seolah bukan siapa-siapa. Tak ada luka di wajahnya, hanya cinta dan ketenangan yang memancar. Ribuan mata tertuju padanya. Suasana kembali hening. Jamaah menahan napas. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Hanya satu suara yang terdengar. Suara seorang wali yang menyampaikan kebenaran tanpa amarah. "Anak-anakku," katanya lirih, tapi terdengar oleh semua. "Ketika kalian menilai seseorang dari pakaiannya, kalian bisa salah besar. Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak pula harta kalian. Tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jangan kalian remehkan siapapun, sebab bisa jadi orang yang kalian rendahkan lebih mulia di sisi Allah daripada kalian semua." Beberapa orang mulai terisak. Tak sedikit yang menunduk, menyesali perbuatan dan prasangka mereka selama ini. Bukan hanya terhadap Syekh Hasan, tapi terhadap siapapun yang selama ini mereka nilai rendah, hanya dari tampilan luar. Sore itu, banyak yang pulang dengan mata basah. Tapi lebih dari itu, mereka pulang dengan hati yang baru.
Hati yang mulai belajar untuk tidak menilai manusia dari sarung, sandal, atau jubahnya, tapi dari amalnya dan dari cara ia bersikap terhadap sesama. Dan mungkin itu pengajian terbaik yang pernah mereka hadiri seumur hidup. Cerita ini mengangkat kisah nyata kehidupan yang sangat dalam maknanya, tentang bagaimana prasangka dan penilaian lahiriah bisa membutakan hati manusia dari hakikat kebaikan dan kemuliaan seseorang. Dalam euforia keagamaan yang seharusnya menenangkan dan menyatukan, justru muncul ujian yang mengguncang keimanan. Seorang kakek renta yang berpakaian sederhana diperlakukan semena-mena, hanya karena tampilan luarnya yang tak meyakinkan. Namun ternyata ia bukan orang biasa, ia adalah Syekh Hasan, seorang ulama besar penuh hikmah. Kejadian ini membukakan mata bahwa kehormatan dan ilmu tidak selalu dibalut oleh kemegahan pakaian, dan bahwa yang kita sangka hina bisa jadi jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Cerita ini kaya akan nilai-nilai luhur. Pertama, nilai keikhlasan dan tawadhu, sebagaimana ditunjukkan oleh Syekh Hasan yang tetap tenang meski dihina, serta tidak menyimpan dendam walau diperlakukan tidak pantas. Kedua, nilai penghormatan terhadap orang tua dan ulama, hal yang ditunjukkan oleh Kiai Ahmad, yang segera bersimpuh dan meminta maaf begitu mengenali sang kakek. Ketiga, nilai keadilan dan tanggung jawab, saat Kiai Ahmad tidak menutupi kesalahan panitia, tapi justru menegur mereka secara tegas demi kebaikan bersama. Dan yang paling penting adalah nilai tidak menilai orang dari penampilan luarnya, karena kemuliaan seseorang tidak tergantung dari apa yang dikenakan, melainkan dari apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Pesan utama dari kisah ini adalah sebuah amanah besar tentang akhlak dalam bersikap dan menerima tamu, terutama di lingkungan ibadah. Kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa menilai seseorang dari penampilan, karena kemuliaan sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Kita juga diajarkan bahwa ketegasan tidak selalu berarti kebencian, dan teguran yang keras bisa lahir dari cinta terhadap adab dan kebenaran. Amanah lainnya adalah bahwa semua orang, terutama yang diberi amanah menjaga kegiatan keagamaan, harus memiliki sensitivitas hati, kebijaksanaan, dan kealun-alun dada untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Dan bahwa siapapun yang berdiri sebagai wakil agama harus mampu mencerminkan kasih sayang dan keadilan Islam secara nyata. Kisah ini adalah pelajaran nyata tentang betapa bahayanya kesombongan yang terselubung dalam kewenangan, dan betapa indahnya kerendahan hati yang lahir dari ilmu dan iman. Kita belajar bahwa cinta sejati kepada Allah dan sesama manusia tidak bisa dilihat dari status, jabatan, atau kekuasaan, melainkan dari bagaimana kita bersikap ketika diberi kesempatan untuk menghakimi dan memilih untuk memaafkan. Kita belajar bahwa Islam bukan agama simbol, tapi agama hati dan amal, bahwa yang lebih tahu tidak selalu yang paling lantang bicara, dan yang paling berharga tak selalu yang tampak mencolok. Kita juga belajar bahwa kesalahan besar pun bisa menjadi pelajaran yang besar, selama ada keberanian untuk mengakuinya dan kemauan untuk memperbaikinya. Terakhir, cerita ini tak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga menggugah kesadaran terdalam. Ia menyentil kita, seberapa sering kita berlaku seperti panitia itu, seberapa sering kita meremehkan orang yang tampak biasa, padahal bisa jadi mereka lebih mulia dari kita, dan seberapa sering kita sibuk menjaga citra acara keagamaan, tapi lupa menjaga akhlak di dalamnya. Sungguh, kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya, dan siapa yang selama ini tanpa sadar telah kita abaikan atau remehkan. Dan mungkin itulah pengajian sejati, bukan hanya tentang ceramah yang disampaikan, tapi pelajaran yang menghunjam ke dalam jiwa dan mengubah hidup kita selamanya.